dari 12 Kimia Analisis 1 akan mempresentasikan tentang sampling air. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anissa Isna Asyara, absen 5. Saya Adit Lailatul Rahmah, absen 7. Nama saya Marsha Salsabila, saya absen 18. Yang pertama adalah dasar teori. Sampling air adalah mengumpulkan sejumlah volume air yang akan diteliti dengan jumlah sekecil mungkin tapi masih representatif. Masih mempunyai sifat-sifat yang sama dengan yang sebenarnya. Pengambilan sampel merupakan hal yang penting dalam uji kualitas air dan harus mewakili keadaan air di lokasi pengambilan karena akan mempengaruhi hasil analisis di laboratorium. Keberhasilan sampling sangat tergantung pada peralatan untuk pengambilan sampel, teknik atau cara pengambilan, pelaksanaan dan penanganan, serta menyempurnakan analisis laboratorium. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain 1. Botol kaca 2. Penggaris 3. Ranting 4. Termometer dan yang terakhir adalah pH meter. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama adalah sampel air sungai, yang kedua pH universal, yang ketiga kertas lakmus biru, yang keempat kertas lakmus merah, dan yang terakhir adalah larutan HNO3 atau asam nitrat. Prosedur yang pertama adalah pengambilan sampel. Pada lokasi sampling atau sungai, ditentukan titik pengambilan sampelnya dan dilakukan pengambilan sampel atau air ke dalam botol kaca yang telah disiapkan. Kemudian ditambahkan 3-5 tetes HNO3 pekat ke dalam botol kaca berisi sampel hingga pH sampel di bawah 5. Penambahan HNO3 pekat dilakukan di dalam ruangan dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian disimpan di dalam laboratorium selama 1 minggu dan diamati tingkat kekeruhan serta nilai pH-nya setelah 1 minggu. Prosedur yang kedua adalah pengujian pH. Pada lokasi sampling atau sungai, dimasukkan indikator universal, kemudian dibandingkan warna pada indikator dengan trayek pH. Lalu, dimasukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, kemudian diamati perubahan warna pada kertas lakmus. Diukur dengan menggunakan pH meter. Dan dicatat nilai pH yang didapatkan dari 3 metode tadi. Prosedur yang ketiga adalah pengukuran suhu. Pada lokasi sampling atau sungai, dimasukkan termometer dan ditunggu skala termometer berhenti bergerak, kurang lebih 2 menit. Kemudian diamati skala suhu yang ditunjukkan pada termometer dan dicatat suhu yang didapatkan. Prosedur yang keempat adalah pengamatan warna air. Pada sampel atau air sungai di dalam botol kaca, diamati warnanya dan dicatat hasil pengamatan. Prosedur yang kelima adalah pengujian tingkat kekeruhan. Pada lokasi sampling atau sungai, dimasukkan ranting pohon yang telah disiapkan hingga ujung ranting mencapai dasar sungai. Kemudian diukur tinggi ranting yang basah atau yang tercelup ke dalam sungai dengan menggunakan penggaris. Lalu dicatat hasil pengukuran. Prosedur yang keenam atau yang terakhir adalah pengamatan organisme air. Pada lokasi sampling atau sungai, diamati ada atau tidaknya organisme air. Kemudian dicatat jenis-jenis dan macam organisme air yang ada. Hasil pengamatan, lokasi dan sumber air. Lokasi, sungai di depan SMK Negeri 1 Pasuruan. Sumber air tepat di depan selokan yang bersumber dari pemukiman warga dan langsung menuju sungai. pH-nya kurang dari 7 dan setelah ditambahkan larutan HNO3 pH-nya menjadi 2. Dan pH setelah didiamkan selama 1 minggu 3,8. Suhu pada lokasi sampling 28 derajat Celcius dan warna air pada botol sampel jernih sedikit lebih keruh karena ada sedikit pengotor.
Tingkat kekeruhan air pada lokasi sampling yaitu 12 cm. Jenis organisme yang ada di sana antara lain lumut, keong. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan terhadap sampel air sungai tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1. Air sungai bersifat basah karena memiliki pH di atas 7 dan dapat merubah lakmus merah menjadi biru. Hal ini kemungkinan dikarenakan banyak warga sekitar yang sering membuang sampah atau kotoran di sungai dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat mencemari air sungai. Tetapi, nilai pH tersebut masih dalam batas baku mutu air kelas 1, yaitu berada dalam nilai 6-9. 2. Suhu dari sampel air sungai yaitu 28 derajat Celcius, di mana suhu yang diperoleh tersebut melebihi yang dianjurkan, yaitu 10-25 derajat Celcius. Hal ini kemungkinan dikarenakan pengambilan sampel dilakukan pada pukul 9-10 pagi, di mana matahari mulai naik dan cuacanya mulai terik. Karena pengambilan sampel yang baik seharusnya dilakukan sebelum matahari terbit. Dan yang ketiga, warna dari air sungai yaitu jernih agak keruh dengan tingkat kekeruhan 12 cm. Hal ini menunjukkan bahwa air sungai telah tercemar. Banyak warga yang membuang limbah hasil rumah tangga di sekitar aliran sungai, baik itu limbah organik maupun limbah anorganik. Dan yang terakhir, yang keempat, terdapat beberapa macam atau jenis organisme yang ada di sekitar tempat pengambilan air sungai tersebut. Di antaranya yaitu lumut dan keong. Demikian yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.